bendera SMK Negeri 1 Pagaran, Senin 20 Maret 2023. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Siap! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Teruskan. Lurus, lapor, siswa siswi SMK Negeri 1 Pagaran siap melaksanakan upacara bendera berbagian. Siap. Siap. Pulang siap. 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 12 ada 1. Siap. 12 ada 2. Siap. Selamat. Selamat. Pembina upacara memasuki mimbar. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! 3! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara dapat dimulai. Lapor, upacara penaikan bendera Senin 20 Maret 2023. Siap melaksanakan upacara pada pagi hari ini. Lanjutkan. Dilanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. 3. Belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. 4. Amanat pembina upacara. Di depan. Gerak. Baik, terima kasih. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sungguh atas berkat-Nya kita boleh berkumpul di tempat kita ini. Sebelum saya menyampaikan wejangan terkhusus kepada anak didik kami, sambutlah salam kami. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Terima kasih. Nah, pada pagi hari ini saya sangat mengapresiasi petugas yang ambil bagian pada saat ini, terlebih kepada protokol, seyogianya seperti itulah. Ya, jadi bagi yang lain, hal yang baik seperti ini ditiru. Jangan tadi begitu dia mulai ada yang ketawa.
Padahal itulah yang sesungguhnya. Demikianlah yang diharapkan menjadi seorang protokol. Nah, yang lain juga tadi sudah berusaha berbuat semaksimal mungkin, walaupun masih juga ada kekurangan hal yang sama terulang kembali. Itu jangan lagi disepelekan anaknya. Dengar pembaca undang-undang, itu jangan lagi disepelekan. Karena kesalahan yang itu sudah terlalu sering terjadi, maka kalau tadi penuh perencanaan itu pasti tidak terjadi. Tapi langsung ada rasa gugup, itulah yang membuat jadi kacau. Baik, untuk pagi ini wejangan yang mau Ibu sampaikan kepada anak didik kami seluruhnya, ada sebuah pertanyaan seperti ini. What is your planning for today? Ya, what is your planning for today? Or what do you have in your mind that you are going to do today? Apa rencanamu hari ini? Atau apa yang ada di pikiranmu? Hal-hal apa yang akan kamu lakukan pada hari ini? Nah, kalau setiap orang begitu bangun pagi, atau jangankan tadi pagi, tadi malam kamu sebelum tidur, ya. Jadi untuk hari berikutnya itu sudah harus ada planning, ya. Sudah harus ada planning. Oh, besok hari Senin kami upacara, maka saya harus bangun jam sekian, harus begini, harus begini, harus begitu, harus begitu. Kenapa Ibu mengajukan pertanyaan itu? Karena menurut hemat kami, banyak anak didik kami itu tidak memiliki planning apapun setiap harinya. Kalau ada planning, pasti itu terorganisir. Jam berapa bangun, jam berapa berangkat sekolah, apa yang akan kamu lakukan di sekolah, ya, sebagai seorang pelajar, apa yang akan kamu lakukan, itu akan terlaksana kalau sudah di planning. Nah, lalu kalau sudah ada planning itu, kita berdoalah, kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita mampu melaksanakannya. Coba saya tanya dulu, apakah anak didik kami sini setiap hari punya planning? Coba jujur dulu, jujur, to be honest. Siapa yang setiap hari memikirkan planningnya setiap hari di sini? Coba tinggi-tinggi. Baik. Terima kasih kepada Kesia dan juga di sana ada satu orang lagi, ya. Dan itu akan terlihat itu. Orang yang sudah planning, maka hidupnya akan teratur. Ya. Orang yang sudah planning hidupnya akan teratur. Akan ada titik yang mau dituju. Akan ada sederetan kegiatan positif yang akan harus dia laksanakan setiap hari. Tetapi kalau kita tidak punya planning, tidak punya schedule, tidak punya rencana, maka kita tidak akan tahu melakukan apa. Jadi hari-hari berjalan begitu saja. Maka setelah ada planning itu lalu kita laksanakan, nanti malam kamu sebelum tidur coba you evaluate, dievaluasi, you count again, coba hitung lagi, what good things that I've done for today. Kegiatan baik yang apa yang saya lakukan hari ini. Coba hitung dulu. Rencana saya tadi malam seperti ini. Setelah kamu lakukan, kira-kira mana yang sudah kamu lakukan dengan sempurna dan mana yang harus kamu evaluasi dan koreksi. Lalu diperbaiki untuk hari berikutnya. Hidup harus seperti itu. Jadi nggak boleh berjalan begitu saja. Harus ada planning. Sekali lagi dalam planning itu maka kita menyertakan siapa? Menyertakan kemurahan Tuhan untuk bisa kita mencapainya. Saya yakin dan percaya kalau anak didik kami semua punya planning, nggak akan ada yang terlambat, ya. Karena kalau manusia yang normal, sepengamatan kami di sini, anak didik kami nggak ada yang nggak normal, semuanya normal, ya. Manusia yang normal pasti akan merencanakan hal-hal yang baik yang akan dia lakukan. Itu pasti itu. Atau ada di antara kalian merencanakan hal yang tidak baik. Contohnya, kita hari ini gak usah masuk, ya kan ujian udah selesai. Ya. Ada direncanakan seperti itu.
Pasti. Mungkin bukan yang hadir ini. Yang tidak hadir sekarang mungkin rencananya seperti itu. Maka kelas 12 kita lihat sudah mulai agak sepi ini. Ya. Bahkan ujian yang sudah kamu laksanakan tempo hari pun, kalau kau sudah rencanakan itu nak, pasti hasilnya nggak seperti itu. Ini mungkin sebahagian guru sudah di-share ya. Saya sendiri sudah saya share itu di nilai kamu, udah kan? Saya share nilai murninya, berapa skormu yang udah saya share itu, biar kamu bisa mengevaluasi. Jadi nanti kalau kami memberikan nilai rendah, jangan disalahkan bapak dan ibu guru. Berarti memang perencanaan kita itu belum ada. Coba kalau saya tanya Ivana, hari ini apa aja rencanamu? Bisa kau jelaskan apa-apa aja rencanamu tuh hari ini? Belum. Nah itu belum ada rencananya. Jadi itulah yang terjadi kalau gak ada rencana. Inilah dia gak prinsipil, ya. Dia akan gampang terombang-ambing. Kalau orang yang sudah prinsipil, dia akan melaksanakan apa yang sudah dia rencanakan, tidak peduli apa kata orang. Atau ajakan orang, ayo kita cabut, pasti kamu tidak akan mau karena kamu sudah punya planning yang baik, iya kan? Jadi sangat disayangkan kadang-kadang memang ya, kita perlu mengevaluasi bagaimana baiknya Tuhan sama kita memberikan nafas kehidupan ya. Kita bisa bernapas dengan gratis tanpa membeli, karena banyak orang untuk nafas saja pun mengeluarkan duit. Banyak nggak nak? Banyak. Tapi apa kontribusi kita? Apa sih bukti rasa syukur kita dengan kesehatan yang Anda berikan kepada kita? Seharusnya kita harus merencanakan hal-hal yang baik, merencanakan apa yang membangun masa depan kamu. Ini terkhusus bagi kelas 12 apalagi ya. Sebentar lagi kamu di sini nak. Setelah ini kamu lulus ya, selesai satu tangga, maka tangga yang lebih tinggi akan ada lagi. Artinya lulus SMK ini bukan berarti perjuanganmu selesai. Justru perjuanganmu makin besar. Ya. Maka di kelas sering saya bilang itu, coba mulai sekarang planningkan. Jangan cuma berlaruh hari-hari begitu saja tanpa ada planning kamu ke depan mau jadi apa. Sekarang mungkin kamu masih enak-enak ya, pulang sekolah, makan, ya kan? Setelah itu tidur, main game segala macam. Nanti begitu kamu selesai lulus ya, pasti sebagian ada yang merantau. Ya, ada yang merantau mencari pekerjaan, berencana mau kuliah, mungkin juga berwirausaha. Ini kan harus ada planning kan, nah? Ya enggak? Harus ada planning. Bu, saya rencananya mau melanjut lah. Nah, what effort you have done for this? Usaha apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa mencapai ini? Itu harus kita pikirkan. Kalau kau mau berwirausaha, apa jenis wirausaha kembangkan? Bagaimana mencari fund untuk itu? Modal untuk ini bagaimana? Jangan dulu kau ketawa nak. Saya bicara sama kelas 12. Buru purba. Ya. Maka big obstacle is ahead of you. Jadi rintangan besar masih di depan kamu. Maka mulai sekarang persiapkan dirimu nak. Ya, persiapkan. Sekali lagi, kamu begitu selesai dari sini, satu anak tangga kamu jalani, maka anak tangga yang lebih tinggi dari ini akan kamu jalani juga. Artinya kamu akan terjun ke dunia pekerjaan. Usiamu menjelang dewasa, ya. As a mature person, sebagai orang yang dewasa itu, ya, he knows what to do. Dia tahu harus mengerjakan apa. Ada sebagian siswa sini saya sangat salut melihatnya ya. Gak perlu saya sebut nama lah. Tapi saya perhatikan dia setiap hari begitu humble, ya. Artinya di keterbatasannya itu, saya melihat dia begitu bersyukur menjalani hidup ini, ya. Dia bisa lari-lari setiap hari, datang kemari.
tanpa kendaraan dan tidak terlambat. Saya sangat salut melihat seperti itu, dan saya yakin kalau anak didik kami yang sedemikian bertahan terus, wah, masa depanmu pasti bagus. Jadi sekali lagi buat anak didik kami yang kelas 12, coba you plan, rencanakanlah what you are going to do. Kamu mau ngapain after this? Apa yang akan kamu lakukan hari ini, besok dan selanjutnya, itu harus direncanakan. Nah, termasuk juga ini agak sedikit saya singgung yang mengenai pelaksanaan pentas seni. Kemarin kan apa dasar, apa sih latar belakang sampai kita membuat pentas seni itu? Itu kan latar belakangnya kita mencari sisi lain, ya, selain kemampuan akademik, kita mencari kemampuan yang lain yang ada pada diri kamu, lewat bakat kamu, lewat talenta yang lain. Barangkali kamu di bahasa Inggris nggak oke, atau di bidang studi matematika nggak oke, tapi di bagian seni dan olahraga mungkin di situ passion kamu. Maka kita mengeksplor itu. Maka kita buatkanlah kegiatan itu. Bahkan juga dari anak didik kami banyak kali yang berminat dalam bidang kuliner, ya, karena dari sana pun kamu bisa memperoleh hidup, ya, karena